Dion 99,9 FM. Dion 99,9 FM. Dion 99,9 FM. Nadul set Annyeong 99,9 FM Dion's Radio Station for Korean fans. Selamat sore Soulmate Dions. Gimana kabarnya sore ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Di edisi kali ini Tria akan nemenin Soulmate Dion selama 2 jam ke depan. Tentunya dalam program acara Puncak Story. Soulmate Dion dapat mendengarkan berbagai obrolan seru mengenai berbagi cerita dan merequest serta mengirimkan cerita kepada Dion's Radio untuk kita ceritakan kembali dalam program ini. Para pendengar setia Dion's bisa merequest dan mengirimkan cerita melalui nomor telepon kita 085 624 481 080. Oke, sebelum masuk ke sesi pertama obrolan, kita dengerin dulu yuk salah satu lagu yang ada di chart musik dari girl group Korea baru, yaitu New Jeans Hype Boy. Karena kebetulan hari ini temanya story dari penggemar K-pop. Langsung aja nih kita dengerin lagunya kuy. 1, 2, 3, 4 Baby, got me looking so crazy 빠져버리는 daydream Got me feeling you 나 또 말해줄래 누가 내게 뭐래도 남들과는 달라 넌 Maybe you could be the one 날 믿어봐 한번 I'm not looking for just fun Maybe I could be the one Baby 예민하다 나 lately 너 없이는 매일매일이 yeah 재미없어 어쩌지 I just want you call my phone right now I just wanna hear your line Cause I know what you like boy You're mine Can't make you like boy 내 지난 날들은 눈 뜨면 있는 cool High boy 너만 원해 High boy 내가 전해 And we can go high 나도 봐 yeah 이렇게 봐 Take it to the sky You know I hype you boy 눈을 감아 말해봐 yeah 이렇게 봐 Take it to the sky You know I hype you boy 잠이 들려고 잠이 들려 해도 네 생각에 또 새벽 3시 알려줄 거야 They can't have it no more 봐봐 여기 내 이름 써있다고 Yeah 누가 내게 뭐래도 남들과는 달라 넌 Maybe you could be the one 날 믿어봐 한번 I'm not looking for this fun Maybe I could be the one Oh baby 예민하다 나 lately 너 없이는 매일매일이 yeah 재미없어 어쩌지 I just want you call my phone right now I just wanna hear your line Cause I know what you like boy You're mine Can't make you like boy 내 지난 날들은 눈 뜨면 있는 cool High boy 너만 원해 High boy 내가 전해 And we can go high 말해봐 yeah 느껴봐 Take it to the sky You know I hype you boy 눈을 감아 말해봐 yeah 느껴봐 Take it to the sky You know I hype you boy Wih, asik lagi Butter nih, lagu Butter. Ah, mantap. Kok keganti sih? Aneh deh. Ganti lagi. Kamera action. I see you. Hah? Kok gue keganti mulu sih? Nyebelin banget deh. Cie, kesel ya. Sekarang waktunya Puncak Story. Simak kuy. Annyeong. Hai, di sini udah bareng gua Hilda
Hilda dan partner gue Kamil. Halo semuanya, gue Kamil. Dan kita udah bareng sama bintang tamu kita nih, ada Naftalena dan Salwa. Halo. Hai. Kalian boleh perkenalkan diri dulu. Dari Kalena dulu deh. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Naftalena Dewi. Ya, kalian bisa panggil gue Lena. Oke, Lena ya. Halo semuanya, nama saya Salwa. Hai Salwa. Halo. Kak Hilda. Oke, langsung aja nih kita tanya-tanya ya seputar K-pop. Sejak kapan sih kalian tuh suka K-pop? Pertamanya tuh gimana? Siapa dulu nih, Salwa? Kalian dulu aja. Oke, aku dulu ya. Kalau gue ini awal suka K-pop itu pas masih SD kelas 4 sih kalau nggak salah ya. Itu gara-gara ya biasalah zaman-zamannya warnet tuh, ada tetangga cewek intel YouTube. Terus pas gue lihat, ih apa tuh, kan cakep-cakep ya gitu, lagunya enak, penasaran kan. Oh pas terlihat ternyata SNSD. Dari situ tuh mulai tuh seneng denger lagunya, sampai buka-buka liriknya juga kan, dihafalin. Tapi ya namanya anak-anak kan awam ya, jadi nggak update sama berita-beritanya gitu. Terus sampai pas kelas 9 SMP kenal sama temen yang tahu banyak tentang K-pop. Dari situ mulai kenal banyak grup-grup juga, ada kayak BTS, EXO, GOT7 dan lain sebagai macamnya. Dan sampai sekarang masih suka sama K-pop gitu. Kalau saya dari awal Covid masuk kuliah 2020. Awalnya saya tuh kayak anti banget sama K-pop. Termasuk mungkin karma masuk K-pop gitu ya. Soalnya pas teman saya di kos tuh selalu nunjukin BTS kayak apaan sih BTS, plastik gitu awal-awal gitu ya. Terus tapi pas lama-kelamaan dikasih tunjuk muka Jin, wajah Jin, pas dia tampil lebih Penny kayak wah iya ganteng juga gitu, keren juga. Jadi mulai suka sama BTS sejak itu, sama K-pop juga mungkin semua grup juga. Nah kalau alasan kalian suka K-pop itu kenapa sih? Boleh cerita nggak? Kalau aku mungkin dari lagunya. Lagunya tuh enak-enak, artinya juga sesuai dengan kadang-kadang sama kehidupan sendiri, mulai dari galau, happy, sama mencoba untuk menjadi diri sendiri gitu. Lagunya sih yang paling penting. Bisa nggak diceritain itu lagu mana gitu yang paling berkesan banget? Kalau aku lagunya Jin, karena aku Jin stan ya. Mantap. Epipani itu kayak wow, buat mencintai diri sendiri. Tahu kan kalian? Tahu. Dulu kan aku ARMY. Epipani tuh ceritanya tentang ini ya apa? Mencintai diri sendiri. Oh, mencintai diri sendiri. Kalau Kalena sih gimana? Kalau gue itu kenapa suka tuh ya ngeliatnya keren aja gitu kan. Kalau misalkan di Indonesia ngeliat kebanyakan penyanyinya waktu zaman dulu kan grup-grup band ya kan, terus penyanyi solo. Cuma pas ngeliat ini tuh kayak wih, ada nih yang nyanyi sambil nari sambil ngedance, itu kan kayak keren banget. Terus seru aja gitu ngelihatnya. Terus dari segi konsepnya mereka tuh juga bagus. Mereka tuh ada yang konsepnya galak banget, ada yang cute banget. Jadi kayak punya konsep yang banget berwarna gitu, kayak suka-suka. Nah, kalau boleh tahu nih, budaya penggemar K-pop tuh kayak apa sih? Mungkin kalian dulu yang jawab. Kalau kalau misalkan budaya penggemar K-pop tuh menurut gue tuh mereka tuh aktif banget gitu, kayak aktif banget sosial media. Kalau misalkan ada kayak event apa atau acara award apa, Atau bias update. iya biasa update Langsung kayak trending Twitter. iya trending Twitter kan, itu kayak sering banget naikin hashtag gitu comeback. Jadi sampai apa ya bahasanya tuh sering gitu loh di Twitter tuh trending tentang K-pop tuh kebiasaan mereka banget ya kan. Terus juga mungkin kalau setiap idolnya comeback, budayanya tuh nabung buat beli album sama PC-nya, ada idolnya gitu. Oh buat iya beli betul ya, albumnya, kayak ya. beli merchandise-nya nggak sih, itu budayanya mereka banget. Yang pertama PC aja sih sama album. Ya apa harga mahal juga tetap dibeli. Itu tuh dibeli. budaya K-pop banget. Terus apalagi yang kayak menonjolkan banget itu tuh anak K-popers gitu, yang membedakan. Apa yang kira-kira beda? Mungkin apa ya, lebih ya itu sih, lebih ke beli merchandise. Kadang gini juga biasanya yang pecinta K-pop gitu kan, pasarnya lagi gede banget kan sekarang. Jadi banyak banget tuh merchandise K-pop, bahkan yang official ataupun unofficial. Jadi kadang ada juga tuh yang orang misalkan tasnya berbau K-pop, ada tulisan K-popnya, tote bagnya, gitu-gitunya, casing HP-nya. Oh terus ini biasanya suka ada yang beli casing HP transparan tapi di belakangnya ada photocard
photocard ya kan idolnya tuh gitu-gitu tuh. Atau juga mungkin setiap idolnya kayak pakai baju apapun, nanti dia beli sama-sama kayak idolnya, walaupun yang unop juga kayak di Shopee suka ada yang jual tuh kayak ayo dong kapalan sama ayangnya nih baju dijual, terus itu juga beli gitu demi KW-an gitu nggak sih ya. demi sama dengan idolnya sendiri gitu. Nah, kan tadi kan udah disebutin tuh ya, kan pertama pasti fans K-pop tuh up to date ya tentang idol-idolnya. Terus yang kedua tuh tadi poinnya suka beli merchandise apapun yang berhubungan sama idol kalian kan, sampai nabung-nabung gitu kan. Nah, selain itu apalagi sih yang kalian tahu tuh tentang budaya dari Dari Korea gitu ya iya kayak dari Korea gitulah ya pokoknya. misalkan kan di Korea tuh terkenal banget sama K-drama, aktor-aktornya yang atau ganteng. aktor. Nah kalau kalian itu ngikutin gak sih tentang Iya. K-drama gitu atau perfilman Korea? Kalau misalkan dibilang ngikutin apa enggak sih sebenarnya enggak. Cuman pernah sih nonton beberapa drama, apalagi drama yang waktu itu viral banget tuh yang Goblin, kalian tau gak sih? Goblin ya Tahu kan? tahu. Itu tuh anti mainstream banget tuh ceritanya tuh, yang main tuh Gong Yoo kalau nggak salah tuh terkenal banget tuh, keren. Terus apalagi yang gue tahu tuh oh yang kemarin tuh yang di Netflix apa All of Us Are Dead tuh yang zombie, yang Oh, anak iya. sekolah zombie tuh. Iya. Hmm, Lomon. iya betul tuh, nah itu tuh terkenal banget. Terus sebelumnya tuh yang zombie tuh yang terkenal Train to Busan film tuh, itu tuh keren tuh. Aku tahu, gue tahu tuh, gue nontonin tapi nggak ngikutin sebenarnya. Tapi iya sih seru juga ya ngomongin tentang drama di Korea. Nonton gak sih yang Descendant of the Sun? Itu kan booming banget ya. Iya betul. Iya itu seru tahu. Itu tuh yang sampai tahu-tahu tiba-tiba nikah tuh Song Joong Ki sama Song Hye Kyo. Oh my god, tuh kaget banget. Iya sih itu. Iya betul tuh. Pokoknya orang kalau udah nonton drakor tuh biasanya maraton tuh. Budayanya banget. Tapi juga ada sih tuh film Korea yang bagus, judulnya A Day. Yang gimana tuh? Ya pokoknya ceritanya agak rumit sih alurnya, jadi kayak teka-teki gitu. Itu Nah pasti itu keren tuh. keren banget sih, harus nonton sih. Jadi filmnya tuh kayak looping gitu, berulang-ulang gitu. Betul. Bisa kita list ya jadi. Boleh nanti. Boleh. Recommended Telegram lah carinya. pokoknya. Iya, ntar kita cari gampang lah. Nah selain yang tadi disebutin, ada lagi nggak sih budaya-budaya penggemar Korea yang lain? Ada sih bisa-bisa. Itu loh, yang apa sih namanya? Nih gara-gara kan kalau lagi viral nih kan Iya, K-pop gitu kan. Jadi tuh ada tuh banyak tuh tempat makan Korea di Indonesia. Terus bahkan yang kayak instan-instannya juga ada, kayak samyang. Wow, samyang, terus jajangmyeon, Topoki kimchi. mungkin. Topoki tuh. Orang tuh kadang kalau misalkan mau coba makanan Korea, biasanya nyobain tuh topoki dulu. Terus ada lagi tuh orang kan, iya kan, bener-bener. Ada juga yang versi halalnya kok ada. Yang Mujige sama Masuka tuh gue suka beli tuh. Terus kan kalau di drakor-drakor gitu kan banyak tuh yang ngomong-ngomongin kimchi gimana kan. Terus sampai orang tuh banyak gitu yang penasaran sama kimchi. Pasti cobain, banyak yang nggak suka karena asem. Iya, kadang ada juga yang nggak masuk ke lidah, ada juga yang masuk. Gitu. Saya pernah nyobain kimchi waktu itu, asem banget, buset, nggak bisa kemakan itu. Yang itu kalau tentang culture shock sih kayak kalian tuh jadi penggemar Korea dan jadi penggemar lain tuh ada nggak sih bedanya, kayak di sini tuh artisnya begini-begini, kalau di sana artisnya begitu-begitu gitu. Kayak perbedaan dari ngefansnya gitu gimana? Ada Banyak ya kayak privacy-nya gitu. Kalau di sini kan apa-apa tuh selalu ditunjukin di media. Kalau di sana mah sampai orang tua, ada sampai sekeluarga pun tuh di private ya. Iya, Jadi nggak betul. ditunjukin ke awak media gitu. Jarang Jarang banget. Terus juga kalau di Korea tuh setiap pergi bisa keluar negeri, ada yang di airport yang setiap foto-foto. Oh itu apa namanya, fansite. Iya, di sini kan nggak ada. Terus mungkin kaget banget mah yang akun Dispek tiap tahunnya selalu nge-kasih bocoran siapa yang dating tiap tahunnya Iya gitu. betul tuh. Kalau misalkan ngomongin fansite juga tuh culture shock juga sih. Maksudnya kayak saking terkenalnya si idol ini tuh, jadi kayak apa ya, dia lagi ke bandara tuh fansnya pada ada yang kameranya tuh bener-bener yang kamera gede banget, yang bukan, bahkan kameranya fotografer Candikan tuh kalah gede sama si Itu yang cuman fansite. fansnya aja gitu yang megang kameranya. Nge-zoom sejauh gimana juga itu jelas fotonya Tetap jelas keren. banget. Bukan. Fansnya Fansnya ada, tapi fansite-nya juga mantap. banyak. Terus tiap idol juga kayak punya fans sendiri yang buat motoin dia, kayak mungkin
gue nih ngefans ke Taehyung, jadi tiap event Taehyung kemanapun dia ngikutin. Kayak Nunapi itu kan kayak setiap foto-fotonya Taehyung dia yang selalu ngejepret, terus mungkin tersebar di mana-mana gitu. Yang paling bagus ya orangnya individual fans, bukan Tapi ada batasannya juga sih, ada batasan juga karena ada yang saking ngikutinnya jatuhnya malah jadi saseng bahasanya. Saseng tuh yang kesannya udah negatif banget lah gitu. keterlaluan banget. Oke, tadi kita udah tahu ya apa aja yang ada di dunia per K-dramaan dan per K-popan. Tadi juga ada penggemar ya, yang gimana tuh penggemarnya? Yang biasa aja lah, sampai yang fanatik banget tuh, sampai yang apa? Bawa kamera Iya, gede-gede bawa gitu kamera ya. gede gitu. Terus ada makanan juga, ada topoki, Ada samyang, ada soju. ada kimchi. Itu makanan Korea banget lah ya. Iya lah pokoknya. Terus apa lagi nih? Ada tentang culture shock, tentang Oh iya, beda ya, yang beda, penggemar yang membedakan artis Indo sama Korea ya. yang katanya privacy. Nah, kalau mau tahu lebih dalam, kita bakal bahas nih di segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita ada yang mau lewat dulu nih. Pokoknya stay tune aja lah ya. Oke. Duh, lapar banget nih. Ada makanan gak ya? Gue punya topoki nih. Lu beli langsung dari Korea? Ih, lu ketinggalan zaman ya? Sekarang, topoki udah ada di Indonesia. Nih cobain map topoki. Rasanya nggak kalah deh dari yang aslinya. Wah, mau dong, mau. Nih cobain. Map topoki. Dengan rasa khas asli Korea dan porsi yang lebih banyak, dijamin deh buat ketagihan. Daripada penasaran, mending langsung pesen aja. Untuk pemesanan, bisa melalui GoFood. Permisi, GoFood. Wah, sudah sampai. Terima kasih, Pak. Map topoki. Juara soal rasa. 너와 함께 하고 싶은 일들을 상상하는 게 배웠잖아 내가 여기 있잖아 너의 입술로 말을 해 두려움의 늪에서 난 오늘도 흔들리죠 젊은 열정 여기 모두 다 제발 꿈을 꾸죠 이른데 난 눈을 감고 이루어지는 그 순간이 Nah, tadi kita udah bahas seputar budaya penggemar K-pop dan K-drama dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita punya pertanyaan yang lebih mendalam lagi nih buat Kalina dan Kasalwa. Boleh langsung aja Kak Hilda ditanyain dong pertanyaannya. Oh, ini nih aku penasaran banget nih, apa sih menurut kalian tuh perbedaan antara penggemar K-pop sama penggemar genre musik lain kayak penggemar popang, penggemar rock atau pop indie kayak gitu. Yang menurut kalian tuh menonjol banget perbedaannya. Boleh? Siapa dulu? Kalau menurut saya mungkin dari penampilannya. Jadi kalau K-pop tuh ada yang dia vokal, ada yang rap juga, terus sambil mereka juga kan kalau nyanyi sambil ada dance-nya juga gitu. Kalau dari kalian lagi gimana? Perbedaan apa sih? Perbedaan penggemarnya. Kalau perbedaan penggemar, kalau kata gue sih yang paling menonjol mungkin lebih dari segi karena K-pop itu dia banyaknya grup kan ya, jadi nyanyi sambil ngedance, jadi suka ada tuh yang dance cover gitu tuh, bener kan? Karena jadi tuh yang ngebikin ngebeda penggemar K-pop sama yang lain tuh, ya kalau K-pop itu pasti ada yang sing covernya, ada yang dance covernya, bahkan dance covernya tuh bukannya cuma sekedar dance, bukan, tapi konsep bajunya hampir dimiripin kan, terus Iya hampir sama juga. iya tempat-tempatnya dance in public tuh biasa suka ada tuh, terus Ada juga yang bikin MP-nya juga ya hampir sama juga. iya MP-nya. apa sih cover MV, bukan Iya. cover sih, kayak semacam ya pokoknya bikin video mirip Bikin itulah. Terus ada lagi nggak sih kayak kalau misalkan penggemar kayak yang gue tahu nih penggemar rock kan semuanya kayak dandanannya tuh rock banget. Terus ada warna yang mencolok, Iya, warna maksudnya warna hitam. khas hitam gitu. Kalau yang indie kan kayak warnanya kalem-kalem, soft gitu. Kalau Mungkin K-pop kalau gimana? K-pop sesuai fandomnya ya. Iya. Kayak NCT kan hijau, terus BTS ungu gitu.
Kalau apalagi Blackpink mungkin pink sama hitam gitu kayak gitu ya. Iya, kalau misalkan di acara-acara konser yang mereka tuh kadang suka mau pakai dress code-nya sesuai sama Ya. warna fandomnya atau tapi kalau misalkan secara keseluruhan umum mereka untuk K-pop sendiri sebenarnya nggak ada sih, nggak ada warna khasnya karena ya balik lagi antara fandomnya itu apa sama kan kalau K-pop kan punya banyak konsep ya. Maksudnya kadang tuh grup-grup tuh kalau comeback itu ya konsepnya kadang ceria, kadang yang dark gelap-gelap galak gimana, ada yang seksi juga atau apa colorful, jadi itu beda-beda. Terus yang bisa membedakan juga mungkin dari lightsticknya. Oh, lightstick. Lightstick itu apa sih? Coba dong. Ya, coba dong jelasin nih. Jadi kalau misalkan lightstick tuh semacam merchandise gitu kan. Nah kalau misalkan ini jarang banget nih ada nih yang kalau misalkan di genre-genre musik lainnya atau artis lainnya, kalau di K-pop tuh ada namanya lightstick. Jadi semacam pencahayaan lampu gitu yang dipegang dan biasanya itu dibawa dipakai ketika si grupnya lagi tampil, misalkan lagi tampil di acara musik. Jadi tuh kayak kalau ada kan di budaya K-pop penggemar K-pop tuh namanya fanchan. Jadi kalau misalkan artisnya lagi tampil kayak misalkan Kim Namjoon, Kim Nyebutin Seokjin, namanya. nah gitu kan, atau misalkan kayak Choi Seungcheol, Yoon Jonghan gitu. Jadi si lightsticknya tuh dipegang sambil digoyang-goyangin gitu. Ngeramein juga biar nambah semangat. Oh, jadi berwarna gitu, lautan warna kalau di konser. Lightsticknya tuh setiap fandom itu beda-beda gitu. Beda-beda, setiap grup iya. gitu. Beda. Bahkan suka ada satu grup itu bisa 2 atau 3 kayak versinya. Ada versi-versinya dari versi 1, 2, 3 sampai edition Tapi gitu. bentuknya sama dong kayak versi sebelumnya atau kayak versi 1 sama 2 tuh jomplang banget gitu, ada nggak sih? Ada yang jomplang banget, ada yang nggak beda jauh, tapi yang baru bisa. Yang jomplang apa ya? Kalau jomplang kurang tahu sih, tapi paling yang kayaknya kalau yang jomplang banget kayaknya nggak ada sih, mungkin beda tapi beda. Kalau Seventeen beda gitu, maksudnya kalau dari segi warnanya udah beda banget, cukup jauh, tapi nggak beda jauh juga, nggak terlalu jomplang nggak. Kalau mau beli kayak gitu tuh beli merchandise itu yang kayak lightstick atau photocard, album itu tuh belinya di mana sih? Ada apa tuh Platformnya namanya? nggak? Ada website officialnya. Kalau mungkin aku sering di GO atau enggak Just Tip. Ada di IG tuh khusus yang buat Just Tip. Dia yang ke Korea. Tahu Opa Bandung gak sih? Bandung apa? Iya, tahu. Itu di sana Jongdaesuk apa namanya Iya, aku tahu. Itu buat aku sering di sana sih. Itu apa sih, emang enggak penipuan, emang asli. Kalau GO itu apa ya GO tadi? Grup order salah. Biasanya di line ya, di line. Iya, jadi tuh Kayak Tuh transaksi. dia ngirim fotonya banyak di apa sih, di foto. Nanti kalau kita mau kita tinggal coret-coret aja, Kak, saya mau yang ini, kita coret terus kita transfer ke dia gitu. iya. Berarti rebutan gitu Ya, ya. rebutan. Ya, jadi misalkan ada fans dari luar negeri, misalkan dari Korea, Cina atau Jepang, kebanyakan 3 negara ini sih ya. Jadi misalkan si penggemar dari Korea ini mau ngejual koleksinya dia, dia fotoin tuh kan, photocard-photocardnya ada banyak. Nanti si foto ini biasanya suka ditawarin di Twitter. Nah, para admin GO ini tuh langsung kan suka ke Twitter tuh nyelam cari-cari fotonya mana yang mau dijual. Abis itu di drop di grup ordernya dia, di grup lainnya dia. Ini ada yang mau nggak nih? Jadi kalau misalkan ada yang mau bareng, ada yang mau beli, tinggal dicoret aja fotonya mau yang mana, siapa cepat didapat. Jadi ordernya tuh barengan. Karena kan kalau misalkan dari luar negeri kan ada bea cukainya, ada pajak dan lain sebagainya macamnya, warehouse-nya. Jadi lebih murah lah gitu bahasanya. Tapi kalau Salwa tuh pernah ketipu nggak sih? Kayak kalau grup order kan kita belinya di orang ya, kayak Just Tip juga kita beli di orang, nggak langsung di websitenya. Itu pernah ketipu nggak sih? Aku pernah dulu pas awal-awal banget ya, kayak belum ngerti kayak gitu. Aku cuma cari Twitter kayak WTS, Lightstick, BTS. Ada tuh nemu kok murah banget yang versi edition 700.000. Aku langsung DM kayaknya iya saya ini bener official, terus dia videoin kondisinya, dia konekin sama Wipers. Aku udah TF, dia bilang nggak bisa Shopee ya, karena emang masih awal-awal polos banget. Terus saya TF, tapi pas datang bukan yang edition tapi yang versi 2. Iya udah meretak, unoff juga. Terus saya coba chat lagi tapi saya diblokir, uang nggak balik, tapi LS masih ada sampai sekarang gitu. Berapa kali tuh? Sering. Karena Iya, karena masih awal banget. Iya, karena BTS juga kan ada banyak kan versi-versinya versinya. gitu.
Jadi ketahuan mana yang Ketahuan. bener, mana yang bener, Kalau mana yang Lena enggak. pernah nggak Sejauh ini enggak sih, alhamdulillah nggak pernah ketipu. Alhamdulillah. belajar tuh? Belajar sharing. Nah, ngomongin soal merchandise tadi ya. Iya. Merchandise tuh apa aja sih barangnya? Selain yang tadi, apa tadi namanya? Lightstick ya? High stick. Apa aja tuh? Dari misalnya dari kisah apa harga terendah sampai tertinggi itu apa aja sih barangnya? PC mungkin ya yang paling sering banyak dibeli tuh Photocard ya. photocard. Ya kalau misalkan merchandise itu sebenarnya banyak banget. Kalau misalkan ini nih yang termasuk yang ngebedain juga nih dari K-pop sama yang lainnya tuh. Jadi dia tuh suka banyak ngeluarin merchandise kayak misalkan season greeting. Season greeting tuh yang biasanya dikeluarin tiap tahunnya. Kayak mau masuk akhir tahun menuju awal tahun tuh kayak season greeting. Jadi tuh isinya ada photobooknya, ada kalendernya, ada foto-fotonya dan lain sebagainya macamnya. Ada juga kayak membership kit. Jadi kayak merchandise per paket gitu tapi khusus membership doang gitu-gitu. Terus album ada, lightstick ada, atau misalkan si grupnya ini collab lah, misalkan collab kayak Blackpink collab sama Iya, Oreo. Oreo kemarin. Merchandise-nya apa? Dapatnya photocard di situ. Atau Terus juga mungkin kayak agensinya juga kayak jualan gitu. Mereka bikin desain baju sendiri kayak baju tidur, baju apa, atau enggak boneka gitu. Kayak ada juga yang koper buat baju kemana-mana gitu. Iya. Jualan juga. Dia juga kayak ngejual gitu teh ya. Walaupun dia kayak hiatus apa, tapi tetap mulai jualan gitu. ya. Jual mah tetep. iya, kayak banyak tuh kayak pakaian kayak kaos, sweater, hoodie, topi, tote bagnya, terus sling bagnya tuh ada. Dan kalau misalkan ngomongin harganya, kalau harga murah mungkin dari photocard yang bukan album, bukan yang kayak semacam season greeting nih. Season Misalkan season greeting, ya. greeting kan kalau misalkan beli itu otomatis dapat photocardnya banyak, jadi dijual per anggotanya tuh mungkin agak murah. Sebenarnya murahnya harga-harga segitu tuh mahal untuk orang-orang lain. Kayak Iya. ya misalkan season greeting tuh bagi kita tuh 45-50 tuh murah. Murah. Bagi orang tuh untuk satu kertas tuh kayak mahal banget. Nah kalau misalkan untuk harga yang mahal tuh sebenarnya kayak kaos yang bener-bener kaos aja yang motifnya dikit aja bisa 400.000. Kalau misalkan dari harga won misalkan ke harga rupiah totalnya 400.000. Sweater aja bisa 600-700 gitu-gitu, mahal banget. Terus kayak kemarin kan konser tuh mereka kan pakai kayak sweater gitu. Terus dari agensi juga ngejual. Kebetulan juga saya just tip. Jadi di agensinya berapa, tapi pas just tip lebih mahal lagi Iya gitu. kan ada biayanya. Kalau season greeting yang tadi tuh isinya tuh apa aja sih? Bentuknya gimana? Isinya apa aja gitu. Box ya. Iya. Pokoknya lengkap dari awal tahun sampai akhir tahun aja kayak perjalanan mereka lah gitu. Kayak tapi emang photocard itu kayak banyak banget makanya jualnya murah. Photocardnya, Kalendernya ada juga. Photobook tuh kayak ada Photobook. foto-fotonya mereka. Jadi punya konsepnya masing-masing gitu. Kalau yang di album tuh biasanya isinya apa sih? Sampai yang gue tahu ya harganya ada yang 600 gitu. Isinya tuh sebenarnya selain kaset lagu buat ininya, terus apa lagi gitu? Beda-beda sih ya setiap Beda-beda. album. Jadi ada yang mungkin lebih spesial lagi, ada yang biasa aja gitu. Paling kayak stiker juga ada ya, Ya, stiker. umumnya paling fotobook sih. Fotobook kan Photobooks. kayak ya fotobook kan pasti ya banyak-banyak foto Iya, kan, foto buku isinya dia. foto-foto doang. Ada photocardnya, ada stikernya, ada CD-nya juga. Ada lirik lagunya juga. Iya, ada lirik lagunya juga gitu-gitu. Kadang tergantung perusahaan masing-masing sih maunya ngasih apa. Pernah juga ada mirror card. Jadi kayak ya selembaran tipis tapi belakangnya Selembaran transparan jadi iya. bisa kayak ngaca gitu. Ada yang ada standee bentuknya bentuk orang gitu, kayak kertas bentuk orang buat berdiri. Ada juga posternya. poster juga ada. Kalau album tuh biasanya harga yang paling murah tuh yang pernah kalian beli sampai yang harga paling mahal yang pernah kalian beli. Dari berapa? Kalena dulu berapa? Aku paling kalau misalkan belinya second ya mungkin 130-an kali ya. Maksudnya kayak Udah di unboxing. second hand jadi kayak beli punya temen itu pun udah dibuka kan. Tapi kalau masih yang bersegel itu paling masih segel paling murah 300 kayaknya. ya, 35. Pernah aku beli masih segel 50.000, masih segel 50.000 karena artis udah lama, Oh, grup udah lama Grup banget, lama banget, grup iya. lama jadi murah, jadi kayak apa sih cuci gudang lah bahasanya gitu kan. Tapi kalau misalkan masih grup-grup yang baru paling murah paling 250-an sih, 250-an, 60-an, 70-an gitu. Itu dari grup apa tuh?
Apa ya? Aku kebanyakan Seventeen sih, kemungkinan Seventeen. Aku juga suka Seventeen. Nah tuh, Kan satu labels. iya betul. Kalau misalkan paling mahal aku pernah kayaknya antara 295 atau sampai 300 berapa gitu, 10-an mungkin 310 paling mahal. Kalau aku paling murah 300-an. Itu juga emang awalnya 400 tapi aku sering nego Itu 300 BTS. Kalau paling mahal yang kemarin yang run BTS itu 1,4. Iya. Itu emang gede banget, berapa kilo, 3 kilo lebih kalau nggak, itu juga just tip. Di itunya mah nggak sampai 1,4, paling 900.000 dari agensinya mah, dari Wipersnya. Ya. Cuma just tip. Itu isinya tuh sama aja. Sama, cuman lebih tebal lagi albumnya, beda-beda. Terus photocard juga dapat 7-7-nya, jadi nggak satu. Kalau yang satu pasti murah, kalau dapat 7-7-nya mahal gitu. Karena biasanya kan kalau album itu kan tergantung perusahaan masing-masing lagi ya, balik Iya. lagi. Tapi umumnya satu album itu satu photocard. Jadi random Random. member gitu. Jadi kita tuh kayak bagi orang yang pengen dapetin idolanya pribadi gitu, kayak bias lah gitu. Kadang nggak dapet bias ya, beli lagi buat dapet Iya biasnya gitu. gitu. Sampai gitu dapat kan. biasnya gitu. Makanya harga photocard tinggi karena nggak semua ini album ada 7-7-nya. Iya. Misalkan 7 kan. Iya, betul. Nah, kalau yang merchandise gitu kan dijual kan beda-beda tuh harganya ya. Ada nggak sih orang yang bener-bener ngejual merchandise yang harganya mahal banget gitu? Bener-bener mahal lah pokoknya, kayak gak kayak biasanya. Ngambil keuntungannya gede banget gitu. Ada sih, ada. Sering ya kayak. Sering. Ada tuh aku pernah nemu, jadi kalau nggak salah dari BTS deh pernah. Jadi dia tuh photocardnya bener-bener kayak limited edition. Iya, dari misalkan dari 1000 percetakan cuma ada 7 misalkan. Itu tuh orang yang dapet tuh kadang gila banget ngasih harganya. Kayak ibarat satu kertas kecil aja tuh bisa dijual kayak 1 juta, 2 juta. Tapi terkadang sama itu juga namanya orang fans banget dibeli. Itu kayak dibeli harga segila gitu. Terus ini bukan merchandise sih, lebih ke konser misalkan ada orang nih, dia tuh nggak pengen nonton konser artis siapapun, tapi dia sengaja beli untuk dia jual lagi lebih mahal. Yang Umumnya- kemarin Blackpink ya, Iya. banyak banget. Misalkan yang di Blackpink paling mahal 3,5 lah, 3,5 juta. Orang tuh nggak pengen nonton, dibeli, dibuat dijual lagi dengan harga 12 juta lah, Iya, 7 juta. Sampai 4 kali lipat, berapa Iya, kali lipat. kayak gitu. Waktu itu ada yang kita sampai 30 jutaan. Iya, Gila banget. karena biasanya kalau udah kayak gitu ya ada kan istilahnya panic buying. Jadi kayak dia jadi dia nggak kebagian, terus dia kayak panik Kayak banget, panik banget. pengen beli terus ujung-ujungnya beli dengan harga gede banget, ketipu misalkan kayak gitu. Karena emang kalau mau konser tuh warnanya susah banget, jadi banyak orang yang just tip juga, atau enggak banyak yang nanti aja beli ke orang yang udah beli gitu. Iya, gitu kayak Ada juga yang calo. dimahalin. Terus pernah tuh nemu yang photocard Lemonilo yang NCT. Iya. Kan orang Indonesia mah kan tinggal beli mie-nya aja. Ada juga yang ngejual di Shopee atau apa, mungkin untuk ke luar negeri sampai 300.000, 400.000 cuman pizza Lemonilo yang harga Iya. 10.000 di mie-nya gitu. Karena kan Lebih Lemon mahal. Lo kan cuma di Indonesia, Di doang Indonesia kan. doang. Jadi fans luar tuh kayak pengen dapetin photocardnya dengan beli, dijual dengan harga gila gitu. Iya, Iya. mie Lemon Lo sama NCT Dream. BTS Meal gitu ya, sampai yang Oh iya. yang McD, viral McD. Gojek. Iya. Pokoknya ojol-ojol pada Iya, ngantri sampai BTS. desak-desakan itu kan, sampai Iya. berantem Iya, tuh. Oh begitu. betul. Atau misalkan bisa juga nih yang Blackpink sama Oreo. Yang Kalau misalkan kemarin. fans luar negeri nggak punya, bisa juga beli ke Indonesia. Tapi harganya gila, suka kayak gitu mah. Kalian kan tadi bilang konser ya, tiket konser susah dapetinnya. Nah itu sebenarnya tuh beli tiket konser tuh gimana sih? Ada websitenya juga atau Iya, apa gimana? ada platform, apa ada dari orang ke orang atau Iya. gimana gitu. Ya, soalnya pernah beli gak? Belum, kemarin yang NCT gak dapat, Blackpink gak ikut. Oh, kalau dari yang gue tahu itu biasanya beda-beda. Ada yang membership, ada juga yang general sales. Kalau membership tuh ya untuk tanggal pertama tuh dibuka tuh untuk yang membership dulu nih, khusus membership dulu. Tapi untuk sekarang, kalau dulu itu membership dipastikan dapat. Tapi kalau sekarang membership itu gak pasti dapat. Maksudnya kayak gimana sih, kayak dulu-duluan gitu kan. Terus nah kalau membership ini tuh biasanya lewat website gitu kan, ada link khususnya kayak gitu-gitu. Ada juga general sales. Kalau general sales tuh ya untuk umum, untuk bebas siapapun. Kalau dulu mungkin ya lewat website juga, Google Form atau gimana.
Tapi kalau sekarang itu ada kan tiket.com. Tiket.com. Tiket.com tuh bisa beli di tiket.com. Kayak kemarin gue beli Seventeen di tiket.com. Itu dan itu pertama kalinya gue merasakan perjuangan untuk beli tiket. Karena Dapat. karena emang bener-bener kayak karena apa ya, sampai down servernya, jadi Iya, kayak saking banyak yang akses. saking banyak yang akses kan, beli pencet nih, beli ini, pilih yang ini, pas udah mau proses bener-bener memilih itu, coba lagi, bener-bener kayak gak ada berhentinya buat pencet coba lagi. Dan untungnya gue berhasil dapet gitu kan, dapet waktu itu di Grey itu paling belakang, paling pinggir gitu. Dapatnya berapa tuh? Kalau gue Grey 1,2 waktu itu. 1,2. Jadi belakang. Paling Belakang belakang banget. paling belakang, paling pinggir. Berarti lu tuh beli nonton konsernya yang apa tadi? Seventeen ya. Kalau Seventeen tuh kemarin yang ada kasus bukan sih, atau yang mana ya? Bukan, itu yang NCT yang kasus dorong-dorong. Itu mungkin kayak fansnya apa ya, gak beraturan kali ya, sampai si idolnya juga kayak dia kayak bukan marah, mungkin kayak kecewa gitu, kok sampai kayak gini. Soalnya banyak banget yang hampir pingsan, yang keinjek-injek cuman gara-gara ngambil bola dari si idolnya gitu. Terus sampai bilang katanya tuh kalau hari kedua masih kayak gini, dia bakal nge-blacklist Indonesia dari konser dia. Tapi pas hari kedua aman sih, nggak ngapa-ngapain, nggak gimana-gimana. Kayak fans fanatik tuh merasakan gak sih, kayak iya, merasakan dari fans-fans yang tadinya cuman mau nonton, jadinya ikutan nggak bisa nonton kan. Terus kalau di Korea tuh ada nggak sih kasus fans fanatik itu yang sampai bikin idolnya tuh trauma atau Terganggu. Pernah gue tahu satu berita di mana member EXO Ya, Dio bukan. Dio apa siapa gitu, kalau Dio, iya Dio. Ya. Kalau dia aku nggak tahu yang mana, tapi aku taunya yang tahu kalau nggak tahu apa siapa gitu. Jadi dia di apartemen apa di hotel. Jadi ada yang fans itu sebetulnya saseng sih, udah bukan fansite, bukan apa, saseng. Itu yang bener-bener ngaku. Saseng tuh kayak fans yang fanatik banget sampai bener-bener ngeganggu privasinya. Dia naruh kamera sembunyi-sembunyi di dalam kamar si idolnya. Bener-bener kayak ada kameranya di situ, di kamar mandi bahkan ada kameranya tersembunyi. Itu ketahuan tuh pertama. Terus yang kedua, pernah juga kalau nggak salah zaman dulu tuh BTS ke Indonesia, ada fans banget kali ya, pengen megang, dia narik tasnya sampai copot gitu, tasnya Jungkook tuh pernah. Terus pernah juga jadi tuh si NCT lagi di dalam dormnya itu kan pasti kayak di semacam apartemen ya kalau nggak salah tuh yang gitu kan. Itu tuh ada beberapa fans yang tahu. Yang tahu. Jadi dia tuh nunggu di depan gedungnya, bener-bener kayak dari pagi sampai sore malam tuh bener-bener nangkring di situ. Gitu, gila kayak. Kadang kasihan juga sama idolnya ya. Iya, kayak gitu-gitu. Ada juga yang dia terkadang dari staff agensinya juga tuh suka nakal. Jadi suka dengan ngebocorin sengaja, ya. Ngebocorin demi cuan. Kadang ada juga misal idol dia pas mau konser nginepnya di sini di hotel ini, terus dia kayak ngebocorin ini si idol ini di hotel ini, tapi dia dapat uang juga, cuan gitu. Kayak gitu dari staffnya juga banyak sih. Iya. Berarti kalau misalkan ada fans fanatik kayak gitu tuh merasakan banget ya. Tapi pernah nggak sih ada satu kasus atau kasus yang benar-benar bikin dunia per K-popan tuh gempar banget gitu? Ada nggak sih kayak ulah fans fanatik itu yang bikin sebuah grup itu bikin tercoreng gitu namanya, cuman gara-gara orang itu? Ada nggak? Pernah sih. Kalau misalkan di dalam dunia penggemarnya gitu, mungkin yang paling dikenal adalah kayak musuh bebuyutan. Kalau dari yang gue tahu mah dulu tuh ada tuh kayak ARMY kan, para pecintanya BTS sama EXO-L misalkan itu. Itu mah udah emang sangat-sangat bersaudara. Ya, sarkas juga itu ya sebenarnya. Itu sering berantem tuh kalau di kalangan fans, mungkin itu terkenal banget kan. Terkenal banget tapi viral banget tuh, sering berantem lah karena itu. Jadi kadang sesama fandom tuh kadang saling mengecap, saling ini mah fandomnya jelek lah, suka berantem lah bla bla bla. Kebalikannya sih itu juga mananya begitu sama. Itu karena fansnya dan beberapa oknum sih sebenarnya yang nakal tuh. Jadi walaupun ada satu orang atau dua orang yang nakal, tapi yang kenanya tetap fandom-fandomnya gitu. Kalian tuh ada satu grup yang kalian stan nih, misalkan grup BTS. Nah, gimana sih tanggapan kalian kalau misalkan ada yang ngehina
fandom fandom apa tuh namanya, idol kalian gitu. Kayak ini mah nggak bisa nyanyi, cuman modal tampang doang, kayak plastik lah. Kan banyak banget ya yang ngomong kayak gitu. Gimana sih tanggapan kalian tuh kalau Kalau aku bodo amat sih. Jadi kalau kemarin nih banyak war antara pokoknya fandom aku sama fandom siapa war, tapi aku nggak pernah gabung kayak head comment atau ngebela fandom sendiri, paling dipendam di sendiri aja gitu. Jadi nggak sampai ikut komen di TikTok, di Twitter, di mana-mana, nggak, cuma kayak oh cukup tahu aja gitu. Jadi nggak sampai ikut ngewar ngehead. Jadi soalnya kan aku juga suka nih sama EXO, sedangkan ARMY sama fandom EXO EXO-L berantem, ya udah jadi kayak bodo amat lah, yang penting tahu aja. Jadi nggak ikut, walaupun kayak enak juga, tapi ya udah sendiri aja, nggak sampai ikut head comment atau kemana-mana ngebela siapa-siapa gitu, kayak imbang aja. Betul. berarti kalau misalnya ada yang bilang idol lo nggak bisa nyanyi nih, terus lo diam gitu. Udah biasa, mungkin ditunjukin sama prestasi idol saya aja gitu. Gitu sih udah. Jadi nggak sampai ikut head comment atau bela fandom sendiri, enggak, paling diem aja. Fans kalian tuh pernah nggak sih nemu fans yang nuntut banget buat idolnya tuh harus begini nih, kalau nggak begini gue mau demo, mau pokoknya mau iya mau kayak gitu, ada nggak sih? Atau kalian sendiri pernah ngerasain gitu? Gue nggak pernah Nuntut ya? kayaknya nuntut. Mungkin ada kayak salah satu, gue pernah baca cowok, jadi tuh cowok fansnya Nayeon Twice Oh dari iya, luar negeri. soalnya kalau Twice banyaknya cowok. Terus dia tuh kayak suka banget sama Nayeon, sampai pengen nyusulin Nayeon ke Korea kan, dan ternyata bener bulan-bulan kemarin tuh bener datang ke Korea. Bahkan tuh fans tuh udah pada ngelaporin si cowok ini ke agensinya kan, udah mau dibawa ke hukum juga, tapi nggak tahu gimana kelanjutannya. Dan emang iya sering kayak ngancem, pokoknya sering ngomong gitu, kayak pokoknya mau ngikutin Nayeon gitu. Kalau misalkan Nayeon punya pacar harus ngabarin cowok ini, harus kasih tahu kayak hey you tuh siapa gitu. Iya, kan. iya benar. Terobsesi banget kayak pokoknya harus lapor, kalau enggak bakal dikuntit terus, bakal dikirim bom apa diapain gitu, lupa. Jadi tuh kayak dituntut kayak gitu kan, dikomentarin baik. Kalau yang masalah dating kan di Korea tuh hal yang sangat sensitif ya buat artis-artis Korea, pacaran atau punya pacar. Nah kalian tuh kalau misalkan nyikapin itu gimana? Misalkan gue tahu Dispek itu kan suatu media yang bisa ngeluarin kabar dating idol, ya kan? Nah dimana kalau misalkan idol ketahuan pacaran itu fans dari Korea tuh pada ngamuk ya. Nah iya, kalau kalian tuh termasuk orang-orang yang kecewa nggak sih kalau idol kalian itu dating, apalagi dating sama orang yang misalkan idol lagi yang lu tuh nggak ekspektasi dia bakal sama itu, terus lu tuh nggak suka gitu. Gimana, pernah nggak sih kayak gitu? Kalau aku nggak, ya udah sih bodo amat, yang penting dia normal. Kalau cowok ya sama cewek, kalau cewek sama cowok ya bodo amat sih. Kalau dia mau sama siapa aja kan ya bukan urusan kita, ya gak mungkin juga dia sama aku kan. Jadi ya udah sih. Kalau gue mah mungkin karena sekarang gue di masa-masa agak jenuh juga sebenarnya, nggak terlalu ngikutin banget. Sama, jadi kayak mikirnya tuh gini, kayak mungkin gue agak sedih karena kayak cepet banget sih dia punya pacar. Kayak pasti dia romantis sama pacarnya, kayak agak cemburu dikit lah sebagai fans. Tapi balik lagi kayak udah sedih dikit tapi gue ngedukung karena gue gitu. mikir dia juga manusia, dia butuh pasangan gitu kan, hidupnya tuh nggak cuma soal dia, teman-temannya dan para penggemar ya. Jadi kayak gue mempersilahkan kayak yaudah ntar gue dukung gitu. Dan balik lagi selagi normal it's okay. Gue bakal kecewa kalau misalkan tiba-tiba belok nggak sengaja apa gimana gitu kan, tuh marah banget. Itu kan jadi isu yang sensitif tapi rame diomongin juga di per K-popan nih, per penggemar K-pop gitu kan. Ada yang sampai ngejodoh-jodohin, yang gue tahu ya dari temen gue waktu dulu tuh bilang idol gue mah ada yang jodoh-jodohin sama sesama anggotanya lagi, kayak suatu boy band nih, satu nih. Iya, daripada idol gue sama cewek lain, masih mending gue jodohin dia sama sesama membernya. Itu kalian pernah gak sih ketemu orang kayak gitu, atau kalian pernah? Kalau temen mungkin enggak, tapi kalau di luar kayak sosmed sering nemu. Dan gue Mungkin tuh tiap grup ada ya. iya, dan gue tuh malah nggak suka yang Nggak gitu, suka kayak apa sih, apaan sih lu gitu. justru mending sama cewek lah yang normal-normal aja daripada sama teman sendiri kayak gay kan kesannya, atau gay atau lesbi gitu. Gue nggak suka. Kayaknya tiap grup ada deh kayak kalau yang sering berdua bareng disipin gitu.
Itu gue gak like banget yang kayak gitu. Banyak ya. Terus juga kenapa ya kalau misalkan idol cewek dibilang idol cewek ada seksi nih, misalkan bodinya bagus. Nah, ada cowok nih penggemarnya muji, wah ini bodinya bagus, itu termasuk pelecehan. Maksudnya tuh orang-orang awam tuh ngomongnya itu tuh pelecehan kayak gitu. Tapi sedangkan idol cowok yang fans-fansnya cewek itu ngomong kayak, wah seksi nih, dia kan joget-joget berkeringat gitu ya. Kayak wah gila. Iya begitu. Itu nggak termasuk pelecehan. Kenapa tuh? Kayak itu cuman dia mah penggemar fanatik. Padahal itu termasuk pelecehan juga kan? Mungkin sama-sama pelecehan, cuman kayak apa ya? Cuman mungkin karena stigma orangnya tuh jadi beda-beda. Kalau perempuan terlalu berlebihan ke idol cowoknya, ih dia tuh kayak gini seksi banget, gue jadi kayak bla 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 bla, kayak dibilangnya fanatik. Tapi giliran laki-laki kayak gitu perempuan dibilangnya pelecehan lah, mata keranjang lah cowoknya dan lain sebagainya macamnya. Padahal kalau menurut gue sama aja, nggak beda jauh. Malah kalau misalkan kalau perempuan yang tergoda sama si idolnya cowok, malah suka ada bahasa, aduh rahimku anget, Iya hamil gitu. online. Padahal Hamil menurut gue online kayak itu lebih biasa aneh aja gak gitu, sih, kayak oh my paling god. kalau lihat cowok idol kita kayak gitu doang, kayak wow teriak-teriak doang, tapi gak sampai bikin statement kayak gue hamil online gini-gini, gak sampai kayak gitu. Paling cuma teriak-teriak doang, kayak kagum, bukan kagum, kayak wow gitu. Jadi kayak beda gitu pandangannya kalau antara ke laki-laki sama ke perempuan. Padahal mah sama-sama pelecehan sih, padahal tuh harusnya nggak boleh kan. Kalau kalian sih fashion di Korea tuh kebawa nggak sih sama kalian? Ya, misalkan kalian kan suka nonton ini nih Korea apa tuh namanya, K-pop. Nah kalian tuh suka terbawa nggak sih fashionnya? Fashion yang apa yang kalian pakai tuh ke Korea-Koreaan nggak menurut kalian? Dampaknya buat diri kalian gitu? Kalau gue Aku enggak. Kalau ke fashion enggak. Kalau gue enggak, karena kan gue pakai hijab ya, kerudung. Jadi kayak yang penting bagus aja, rapi gitu. Cuma emang banyak penggemar K-pop yang enggak pakai kerudung tuh, stylenya Iya, style stylenya Koreanya, kayak Korea. rambutnya diwarnain. Dampaknya tuh buat diri kalian tuh apa sih? Suka sama K-pop atau K-drama tuh dampaknya tuh apa gitu? Positif negatifnya ya. Banyak sih positifnya. Kayak memotivasi. Bisa kalau lagi capek banget banyak tugas laporan praktikum, kayak harus bisa nih biar jadi orang kaya ke Korea nonton konser gitu. Kalau gue lebih ke apa ya? Mungkin lebih ke hiburan aja kali ya. Mungkin dampaknya itu ngerasa kayak salah satunya itu adalah gue ngerasa kok gue bisa ngedance ya. Jadi kayak gue punya bakat nih di sini nih. Mau bakat di situ. Atau kayak suka K-pop, suka nyanyi, suara gue better juga gitu. Masa kayak enggak jelek-jelek amat suara gue gitu kan. Kalau gue gitu. enggak. Ya terus kayak jadi hiburan, dampaknya jadi kayak satu hiburan juga Iya. sih. Kalau kadang kan kalau idol kayak gitu atau aktor-aktor apa kan kadang suka punya akun YouTube sendiri, Iya. punya acara sendiri, variety show atau real Tiap variety minggunya show kayak gitu. ada. Jadi ada hiburannya, kayak baru bosan nonton apa, Lagi ngapain jenuh ya, atau enggak nonton. nyetel lagunya atau setel Nonton. gitu ya, nonton. Kalau dampak negatifnya apa sih? Kayak misalkan mungkin nih kalian tuh karena senang lihat variety show gitu sampai lupa waktu, sampai lu tuh maunya tuh scroll TikTok atau Instagram buat lihat idol lu. Kalau aku jadi miskin. Jadi gak bisa nabung, cuman ya tetap aja beli lagi, kayak beli udah ini terakhir nih unboxing. Tapi kalau misalkan ada yang baru lagi, beli lagi, nanti ini terakhir nanti unboxing, nanti beli lagi sampai ya numpuk. Untungnya mah unboxing doang, tetap numpuk gak dipakai gitu. Enggak. Betul. Ada yang dijual lagi tapi ada yang enggak juga gitu. Kalau gue dampak negatifnya dulu mungkin jadi apa ya, kayak kesannya untuk mungkin lebih ke diri sendiri kali ya. Iya. Kalau ada masalah apa tuh, misalkan artisnya kenapa jadi kayak sedih, ngedown, kayak Kayak jadi nangis sendiri gak jadi, jelas. jadi kayak terlalu ekspresif banget, kayak padahal cuma dia idola kita, tapi kita tuh kayak sedih banget apa gimana, kayak berlebihan lah, jadi sesuatu Iya, yang kayak berlebihan berlebihan. banget. Terus apa itu juga suka belanja merchandise dulu ya. Sekarang sih semenjak tahu total pengeluarannya berapa kayak oke, berhenti deh jajannya, nggak mau banyak jajan lagi, udah kayak cukup. Idol yang nge-treat kalian kayak beda gitu gak sih? Idol K-pop tuh nge-treat penggemarnya tuh beda kayak idol lagi, kayak artis western tuh yang nge-treat
Justin Bieber terkenal terus penggemarnya banyak, kayak dia tuh nggak sedekat itu loh sama Iya, fans. Sedangkan di Korea mah idol tuh sama fans tuh kayak benar-benar temen, iya nggak sih? Makanya mungkin apa yang dilakuin idolnya itu bakal berdampak banget sama penggemarnya, iya nggak sih? Betul. Iya, kalau selama ini aku rasain ya gitu. Jadi misalnya nih dia udah fansnya nih, dia kemana ya nggak update, nanti dia tiba-tiba update, Army aku baik-baik aja nggak usah khawatir. Jadi dia ngasih tahu. Terus kayak kemarin Seokjin pegangan tangan sama pembawa acaranya, Army pada ya gitu ya marah ya, tapi dia langsung klarifikasi itu bukan pegangan tangan tapi main game, katanya ketekan doang. Jadi langsung klarifikasi. Terus pas kemarin juga Taehyung live semenit doang, terus Army kayak kok sebentar, kalem Army, aku besok balik lagi live 2 jam. Terus dia nepin janjinya, besoknya dia live juga 2 jam kayak gitu. Kayak respect banget sih Iya. sama penggemarnya, jadi kayak ke penggemar tuh sayang banget sampai kayak dikabarin lah, terus kayak apa nge-treat dengan baik juga gitu-gitu. Tapi ya terkadang ada beberapa penggemar yang mikir lagi kayak jangan terlalu baper juga kalau misalkan si idolnya kayak gitu, bisa aja dia cuma gimmick itu karena kerja Atau dia enggak jadi idol kan gitu atau kan. enggak mereka baik karena wah dia gudang duit saya gitu. Iya gitu, Uang-uangku. mereka yang ngasih aku uang. Wah, tadi seru banget ya ngomong-ngomongin tentang K-pop, ada K-drama juga. Tadi kita jadi banyak tahu gitu apa yang terjadi di dunia per K-popan. Tadi ada Saseng juga ya. Iya. Terus ada apa lagi? Ada kasus-kasus mengenai perselisihan antar fans, Oh, sisi gelap dunia per K-popan. ada kasus dari idolnya sendiri. Iya, terus tadi juga sempat bahas tentang konser dan beli merchandise. Nah, untuk kalian yang penasaran nih gimana sih cara biar beli merchandise dan tiket konser, apalagi biar jangan ketipu ya beli album atau semacamnya. Nah, kita di sesi berikutnya bakal bahas ini nih, gimana sih tips and trick buat beli merchandise dan tiket konser atau album yang official dan pastinya dapat dipercaya 100% dan berpengalaman. Ya, lebih tepatnya sih ke menjadi ya tips and trick menjadi Penggemar yang lebih baik. Ya, lebih baik Ya. lah. Tetap dengerin kita ya. Stay tune. 너와 함께 하고 싶은 일들을 상상하는데 해왔잖아 내가 여기 있잖아 너의 입술로 말을 해 두려운 내 곁에서 난 오늘도 흔들리죠 젊은 열정 여기 모두 다 Oke guys, sekarang kita masuk ke sesi ketiga di mana kita akan membahas tips and trick ya. Iya, tips and And trick trick menjadi untuk penggemar yang baik dan tips and trick juga untuk membeli merchandise yang official dan tiket konsernya juga nih guys, buat kalian yang penasaran gimana sih cara beli tiket konser gitu, terus beli album segala macam. Nah, di sini kita bakal kasih nih tips and triknya. Boleh langsung aja Kak Lena dan Kak Salwa buat ngejelasin nih tips and trick gimana sih biar para pendengar kita jadi apa ya, teredukasi lah biar nggak ketipu yang sebelumnya yang tadi kita udah Iya. bahas. Coba. Kalau dari gue tuh yang pasti ini yang paling penting adalah ketika grupnya itu ngeluarin satu merchandise atau barang atau penjualan apapun, jangan yang namanya panic buying, karena itu tuh pasti masa penjualannya tuh nggak sebentar, pasti lama gitu. Jadi kayak santai aja, jangan terlalu terburu-buru, harus ngebooking apa gimana gitu kan, karena terkadang orang tuh suka mencari kesempatan, oh lagi ada ini nih, saatnya beraksi nih para penipu gitu kan, ngasih harga yang murah taunya ketipu, atau ngasih harga yang mahal banget dengan jaminan apa taunya ketipu gitu. Intinya jangan panik buying dulu. Terus kalau misalkan mau beli barang misalkan mau belinya di e-commerce kayak Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya, itu kayak lihat-lihat dulu nih dari komentarnya, yang beli udah berapa banyak, terus komentarnya gimana, ratingnya berapa, dilihat dulu barang yang dijualnya kayak gimana, apa aja gitu. Lihat review ya. Iya, lihat review lah, bahasa kayak gitu kan. Terus
kalau misalkan belinya dari sosial media kayak Twitter, Instagram, dilihat dulu followersnya berapa, reviewnya juga kayak gimana, terus yang dia jual tuh harganya berapa, kira-kira terpercaya apa enggak, kayak pinter-pinter pilih seller gitu. Jangan sampai soalnya kok orang kalau misalkan udah panik buying, buru-buru suka nggak mandang apa-apa, yang penting beli, taunya ketipu, kan kita nggak ada yang tahu kan, gitu-gitu. Terus lebih jangan ceroboh ya kalau mau beli. iya, jangan ceroboh, santai aja gitu loh. Terus kalau misalkan terus nih kalau misalkan mau beli tiket konser juga sama halnya, jangan panik buying. Kadang kan udah mau coba war tiket di misalkan di tiket.com, taunya nggak dapet, sebut merek ya, misalkan mau beli di aplikasi apa gitu, misalkan untuk beli tiket konser tuh jangan panik buying. Kalau nggak dapet, santai aja, tenang, bisa kok beli langsung di tempatnya gitu kan. Kalau kadang suka ada yang nggak jadi nonton karena tiba-tiba ada acara dadakan tuh bisa. Terus tipsnya juga nih, kalau misalkan mau war tiket itu yang pasti stay di akun yang si akun promotornya, untuk mencet linknya, atau di aplikasi apanya di stay terus, di loadingin terus, jadi langsung gercep tuh, harus buru-buru pencet apa gimana selesaiin pembayarannya gitu sih tipsnya. Itu harus gercep banget dah, jaringan pastikan jaringannya lancar kalau misalkan mau beli tiket konser gitu. Kalau dari Salwa sendiri yang pernah punya pengalaman tertipu itu gimana sih biar jangan tertipu lagi gitu? Biasanya kalau aku mau beli sesuatu tuh kayak bikin tweet dulu, kayak want to buy PC Jungkook misalnya. Sering tuh banyak yang reply atau enggak nge-DM, halo kak, masih cari PC Jungkook gak? Nah sekarang aku kalau ada yang nge-DM gitu tuh aku langsung cari di pencaharian kayak namanya dia, username-nya. Jadi kalau dia penipu tuh banyak yang nge-spill akunnya dia gitu. Kalau emang dia gak ada, aku juga kayak cari, kak bisa Shopee nggak? Jadi nggak harus manual, jadi harus Shopee atau enggak yang aplikasi-aplikasi lain gitu, biar gampang juga. Atau enggak pas dia kasih nomor WhatsApp, aku cari ke get kontak dulu namanya dia gitu. Tapi sekarang mah lebih ke, kalau yang new itu aku lebih ke just tip yang terpercaya di IG sih, yang udah emang reviewnya bagus, udah langganan juga gitu. Jadi jangan panik buying juga. Terus kalau misal beli tiket juga jangan terlena sama yang pi-nya kecil. Mungkin kan yang just tip tuh kayak, halo kak, aku ada nih tiket, tapi kakak bayar ke aku 100.000. Jadi kita jangan dulu percaya, itu banyak juga yang penipuan kayak kemarin Blackpink tuh ya. Banyak juga yang dia jual murah, kayak emang harganya 1,3, cuman dia kayak, kakak bayar pi ke akunya 300.000, saya urus sampai fisik. Tapi banyak juga yang penipuan gitu. Jadi kalau emang mau beli tiket, diusahain war sendiri ya. Dan juga jaringan juga yang paling pertama sih yang lancar gitu. Kalau misalkan beli merchandise apa tadi mau apa lupa. Apa ya pokoknya Beli merchandise. Iya, beli merchandise tuh pokoknya bener-bener pilih-pilih deh apa yang kayak gimana. Oh gini, misalkan mau belinya merchandise, jangan ketipu kayak di sini murah, beli di sini aja deh yang lebih jangan murah. ketipu sama Lebih harga baik- murah. lebih baik beli yang harganya agak mahal dikit tapi emang tokonya terpercaya, toko besar, daripada murah tapi orangnya masih belum tahu nih bener apa enggak. Mending kayak gitu sih kalau prinsipnya gue mah. Atau enggak kalau emang ngerti sendiri bisa belanja langsung sendiri di aplikasinya Iya, yang di disediain apa, oleh di agensinya. Iya, di platform misalkan di web Koreanya, di Iya. Cinanya, Jepangnya gitu. Kalau buat jadi penggemar yang baik itu gimana sih? Biar kita tuh jadi penggemar tuh nggak merasakan orang lain, nggak ngerugiin idolnya juga. Itu gimana sih caranya? Biar nahan diri supaya nggak terlalu berlebihan gitu. Aku jadi penggemar yang sehat aja, jadi cukup mengetahui kegiatan idol, lihat idolnya, dukung idolnya, tapi kita jangan sampai ikut campur ke urusan yang kayak misal kemarin viral tuh gara-gara tradisi megang kepala. Ya aku cuman ya udah sih, aku tahu emang itu tradisinya Korea, mungkin bukan dari pandemi sebelah, tapi ya udah aku cuman cukup tahu aja. Jadi nggak ikut sampai komen apaan ngaku-ngaku gini gitu, tapi cukup tahu aja, cuman ngedukung ya udah gitu aja, tapi nggak sampai ikut hate comment atau apapun yang tentang fandomnya dilakuin gitu. Ya cukup tahu aja. Kalau gue lebih ke apa ya, kayak kan kita sama-sama manusia, sewajarnya aja. Jangan menuntut sesuatu hal tuh harus sempurna. Jangan menuntut semua tuh semua harus tahu. Jangan menuntut semua harus dibeli. Kayak misalkan
suka ngoleksi barang, ya gak apa-apa koleksi, tapi jangan pernah memaksakan. Kalau misalkan emang waktunya nggak pas atau uangnya nggak ada, jangan dipaksain beli. Nggak semuanya harus dibeli, nggak semuanya tuh kita harus tahu. Jadi kayak gak usah terlalu berlebihan juga. Apa namanya, inget juga ibaratnya kayak kita tuh idolain dia, kita tahu dia, tapi dia juga sebenarnya nggak tahu kita Nggak gitu tahu loh. kita. Kayak suka mah sewajarnya aja, jangan sampai ketika ketika kamu menyukai sesuatu tapi nanti malah jadi beban untuk sendiri juga. Karena kan kalau misalkan kita suka banget sama idol, ntar idolnya ngelakuin something yang bikin kita sedih, bikin kita kecewa, kita bisa kecewa berat, jadi Iya, sakit gitu, hati apa kayak gimana, itu malah ngebebanin untuk kita sendiri. Yang harusnya idola untuk jadi idola tuh jadi Penyemangat, penyemangat, kayak. malah jadi ngedown untuk kitanya juga gitu. Terus berperilaku juga sewajarnya aja, kayak setiap, bukan cuma idol doang, setiap orang itu punya privasinya masing-masing. Kayak terutama Saseng nih, jangan kayak buat apa sih ngikutin sampai ke hotelnya, sampai ke pesawatnya, kayak for what, untuk apa? Mereka juga punya privacy kali. Kalian juga pasti bakal ketemu di event apa, di fansign kan bisa gitu, nggak harus sampai nguntit juga, merekanya nggak nyaman. Ketika kalian mau deket dengan idolnya, bukannya idolnya ngerasa senang, malah risih gitu. Kayak emang you mau ketika suka sama idol yang nggak suka sama you gitu kan, itu nggak enak banget gitu tuh. Apalagi kalau misalkan sampai meresahkan orang-orang, kayak sampai kita ngelakuin sesuatu, orang-orang lain jadi terganggu, tuh jangan sampai. Ibaratnya orang juga, kita tuh apalagi di tempat umum ya, tempat umum bener. misalkan nyetel musik kenceng-kenceng lah, lagu Korea, atau bikin sempit, bikin rusuh apa gimana, ingat itu tempat umum, semua orang tuh bebas gitu, ibaratnya kayak gitu kan. Hargain kenyamanan orang gitu. Tuh dengerin tuh buat saseng-saseng di luar sana. Ada lagi yang mau disampaikan, tips and trick yang lain lah pokoknya, yang berhubungan dengan menjadi penggemar yang sehat lah, yang apa ya, mengedukasi lah, yang jadi contoh baik buat yang lain. Iya, terus ya gitu aja sih, mungkin sejauhnya gitu-gitu juga, jaga omongan juga, Ya, kayak jaga ketikan gitu. jaga ketikan. Setiap orang punya batasannya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan pernah ngerasa dirinya kayak penggemar yang bagus. Jangan ngerasa fandom gue tuh gede, bagus. Jangan overproud deh. Jangan overproud, terkadang yang overproud malah pengen ngejatuhin yang lainnya gitu. Kayak setiap yang namanya idol tuh pasti punya bakatnya masing-masing. Mereka punya porsinya masing-masing. Jadi nggak usah ngebanding-bandingin dah, nggak usah saling menjatuhkan gitu. Saling menghargai lah biasanya teh. Berarti kesimpulannya jadi penggemar tuh sebaiknya menikmati apa yang disajikan aja ya, kayak misalkan dari idolnya menyajikan lagu yang bagus, penggemarnya kayak cukup ngedengerin dan nge-support aja gitu ya. Jangan sampai mencampuri urusan pribadi, apalagi ngatur-ngatur idolnya harus ini harus itu gitu kan. Nah terus untuk tips and trick buat beli merchandise itu, panic buying itu pokoknya harus dihindari banget ya. Kita tuh harus kalem kalau mau beli sesuatu, Nggak boleh ceroboh. iya. Terus juga pokoknya setiap merchandise tuh sebenarnya bisa kita beli kapan aja gitu. Kalaupun ada yang namanya Limited ya, limited edition edition. juga ya nggak perlu harus beli juga gitu. Iya. Kalau emang rezeknya lo nggak bakal Iya. Belilah sesuai kebutuhan, walaupun itu termasuk hiburan juga nggak perlu beli semuanya gitu kan. Iya. Oke, jadi itu tuh tips and trick nih buat kalian yang misalkan mau jadi penggemar K-pop atau K-drama tuh. Buat para pemula-pemula nih yang mau lebih lebih tahu, mau lebih mendalami lagi lah tentang menjadi penggemar K-pop, ya dengerin lah pesan-pesan yang disampaikan sama Kak Lena dan Kak Salwa ya. Oke, terima kasih buat Kak Lena dan Kak Salwa udah mau jadi bintang tamu kita di program Puncak Story. Ya semoga sehat-sehat ya buat kalian, tetap semangat jalanin kuliahnya. Terus juga semoga kalian dijauhkan dari mara bahaya dan penggemar-penggemar yang toksik. Iya. Semoga kalian juga bisa nonton konser idol-idol kalian dan tidak ketipu-ketipu lagi. Iya. Dan udah kayaknya itu aja deh. Iya. Oke. Terima kasih kembali. Now
너와 함께 하고 싶은 일들을 상상하는 게 해왔잖아. 내가 여기 있잖아. 너의 입술로 말을 해. 두려운 내 곁에서 난 오늘도 흔들리죠. 젊은 열정 여기 모두 다시 (99,9) FM Dion's Radio, Station for Korean Fans. Ya, nggak kerasa nih Soulmate Dions. Udah hampir 2 jam Tria nemenin kalian semua. Udah saatnya kita pisah. Tapi jangan takut, Tria bakal nemenin kalian lagi di jam yang sama. Sampai di sini dulu ya kebersamaan kita dalam Puncak Story. Maaf kalau salah-salah kata. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saatnya Tria Cahyani pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Stay tune terus di 99,9 FM Dion's Radio, Station for Korean Fans. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Thank you for listening Dion's podcast. Stay healthy. Bye bye. Kamsahamnida.